Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, ya mungkin senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa kembali duduk dalam majelis yang mulia ini untuk melanjutkan pembahasan kita dari pertemuan yang ketiga dari pembahasan Bulughul Maram tentang zakat. Ini pembahasan ketiga atau pertemuan ketiga dari pembahasan Bulughul Maram tentang zakat. Kali ini kita akan lihat perihal zakat hewan ternak. Zakat hewan ternak. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan tersebut, kami akan memberi penjelasan sedikit tentang perihal zakat hewan ternak, karena hadisnya di sini panjang dan butuh pemahaman. Intinya zakat hewan ternak yang wajib dizakati ada 3. Hewan ternak yang wajib dizakati ada 3. Yang pertama unta dan berbagai macam jenisnya. Yang pertama unta dan berbagai macam jenisnya. Kemudian yang kedua sapi dan berbagai macam jenisnya, termasuk kerbau. Yang kedua sapi dan berbagai macam jenisnya termasuk kerbau. Kemudian yang ketiga kambing dan berbagai macam jenisnya. Termasuk di sini juga domba. Kambing itu ada macam-macam, ada kambing Jawa, Etawa, dan semacam itu. Nah, namun di sini bukan berarti kalau bukan masuk 3 tadi tidak dikenai zakat. Ya, kalau tidak masuk 3 tadi tidak dikenai zakat. Ada ketentuan zakat yang lainnya. Ada ketentuan zakat barang dagangan. Kalau kita punya ternak kalau kita punya hewan berupa ayam yang dibisniskan, diperjualbelikan, kalau ada 100 ekor, 200 ekor seperti itu, maka nanti masuk dalam hitungan zakat barang dagangan kalau memenuhi syarat-syaratnya. Nah, kemudian hewan ternak dibagi menjadi 4 macam. Dilihat dari tujuan-tujuannya di sini. Hewan ternak dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, hewan ternak yang diniatkan untuk diperdagangkan. Hewan ternak yang diniatkan untuk diperdagangkan. Di sini walau yang didagangkan cuma 1 ekor, bisa jadi masuk dalam hitungan zakat. Walaupun cuma 1 ekor. Misalnya 1 ekor kambing, 2 ekor kambing, namun kambingnya ini
dia niatkan untuk didagangkan nanti pas Idul Adha besok, maka itu statusnya barang dagangan, maka masuk dalam hitungan zakat barang dagangan. Sapi walaupun hanya 1 ekor, walaupun nanti tidak masuk ketentuan nanti zakat ternak sapi di sini, namun karena dia niatkan untuk didagangkan, kena hitungan zakat. Apalagi orang-orang desa itu nggak punya tabungan, namun yang punya itu hewan ternaknya itu kena zakat. Kemudian yang kedua, hewan ternak yang diambil susu dan digembalakan di padang rumput. Hewan ternak yang diambil susu dan digembalakan di padang rumput. Ini disebut sa'imah. Disebut sa'imah. Nah, hewan yang kedua ini, macam yang kedua ini terkena zakat jika memenuhi syarat. Yang kedua ini terkena zakat jika memenuhi syarat. Yang ketiga, hewan ternak yang diberi makan, hewan ternak yang diberi makan dan tidak digembalakan, jadi dia cuma ada di kandang-kandang saja, bukan dilepas di padang rumput untuk digembalakan, namun diambil susunya. Maka hewan ini tidak termasuk sa'imah. Tidak termasuk sa'imah. Dan tidak dikenai zakat. Jika tidak diniatkan untuk didagangkan, jika tidak diniatkan untuk diperdagangkan. Berarti kalau yang punya ini dia niatkan untuk diperdagangkan, berarti masuk nanti barang dagangan. Namun kalau cuma ya dia asal beri makan saja, kemudian asal ya pokoknya nanti untuk kesenangan dia lah, bukan untuk diperdagangkan, dan ini tidak digembalakan saja, dia cuma taruh di kandangnya, maka tidak termasuk dalam hitungan zakat, tidak termasuk dalam zakat yang kita bahas. Kemudian yang keempat, hewan ternak yang dipekerjakan, seperti untuk memikul barang dan menggarap sawah. Seperti untuk memikul barang dan menggarap sawah. Misalnya lembu misalnya. Maka zakatnya adalah hasil dari garapan sawahnya. Jadi ketika menggarap sawah, hasilnya itu apa? Nah, zakatnya diambil dari situ. Bukan diambil dari hitungan hewan ternaknya. Bukan diambil dari nilai hewan ternaknya. Bukan diambil dari jumlah hewan ternaknya. Karena ini dipekerjakan, berarti hasilnya kan dari sawah. Berarti sawahnya nanti hasil pertaniannya gimana, hasil panennya bagaimana, nah itulah yang diambil zakatnya. Nah, satu lagi yang perlu diperhatikan mengenai zakat hewan ternak di sini, mengenai syarat wajib zakat hewan ternak. Ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Syarat wajib zakat hewan ternak yang pertama,
ternak tersebut masuk saimah, yaitu digembalakan di padang rumput selama setahun. Atau mayoritas bulan dalam setahun. Atau mayoritas bulan dalam setahun, berarti lebih daripada 6 bulan. Yang pertama saimah, ya. Jadi digembalakan. Berarti tadi yang cuma dalam kandang saja tidak digembalakan, atau cuma 1-2 kali digembalakan selama setahun. Tidak banyak, maka tidak termasuk saimah. Dan yang ingat di sini digembalakannya di sini di padang rumput yang mubah. Yang dimasukkan padang rumput yang mubah di sini, rumput-rumputnya tumbuh dengan sendirinya. Bukan rumput yang ditumbuhkan oleh manusia. Jadi bukan ada yang punya rumput dia tumbuhkan kemudian orang gembalakan ternaknya di situ, bukan. Jadi ini rumput yang tumbuh dengan sendirinya. Baru masuk dalam hitungan zakat. Yang kedua, memenuhi nisab. Yang kedua, memenuhi nisab. Nanti nisabnya ada aturannya. Misalnya unta 5 ekor dulu baru nanti kena zakat. Di bawah 5 ekor tidak. Kalau kambing 40 ekor dulu. Kalau di bawah 40 ekor tidak. Kalau sapi punya 30 ekor dulu, kalau di bawah 30 ekor tidak kena zakat. Kemudian syarat yang ketiga, memenuhi syarat haul, yaitu bertahan di atas nisab selama 1 tahun. Jadi sapi tadi 30 ekor, bertahan 30 ekor ini selama 1 tahun. Kemudian syarat yang keempat, ternak tersebut tidak dipekerjakan untuk membajak sawah. Ternak tersebut tidak dipekerjakan untuk membajak sawah. Tentang tadi syarat saimah, kenapa dipersyaratkan saimah? Saimah tadi artinya apa? Saimah digembalakan di padang rumput. Ini hadis dari Abu Bakar yang nanti kita bahas, yaitu disebut fi shadaqatil ghanam fi saimatiha idza kanat arba'ina ila 20 wa mi'ati syatun. Mengenai zakat pada kambing yang digembalakan, dikatakan saimah, berarti digembalakan di sini secara bahasa artinya seperti itu. Maka dikenai zakat jika telah mencapai 40 sampai 120 ekor, dikenai zakat 1 ekor kambing. Jadi punya 40 sampai 120, diambil 1 ekor kambing dari situ, itulah yang dikenai zakatnya. Nah, nanti ada ketentuan mengenai nisab, haulnya juga ada. Sedangkan tadi dipekerjakan di hewan tadi tidak masuk hewan yang dipekerjakan untuk sawah. Jadi boleh jadi untuk diambil susunya atau memang dipelihara, ya pokoknya nanti akan dikenai zakat ketika di akhir tahun. Nah, sekarang kita lihat hadis dari Anas. Saya bahas pelan-pelan tentang hadis ini karena ini hadis yang panjang, nanti kita ambil faedahnya satu persatu. Dari Anas radhiyallahu anhu, anna Abu Bakrin As-Siddiq katabalahu, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq menuliskan kepada Anas. Tulisannya seperti ini. Hadhihi faridatus shadaqah allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimin. Ini adalah kewajiban zakat yang Rasulullah SAW itu wajibkan bagi kaum muslimin. Berarti ketentuan zakat ini sudah diwajibkan. Aturannya 40 sampai 120 untuk sapi, 30 dulu baru nanti dikenai zakat. Ini berarti sudah ada ketentuannya.
Walati amarallahu biha rasulahu, dan di mana Allah memerintahkan rasulnya seperti itu. Jadi di sini berarti ketentuan zakat itu ada aturan. Namun kalau kita mau berinfak, mau sedekah, ini tidak pakai aturan seperti ini. Ini kita bahas tentang zakat yang wajib. Maka zakat yang wajib itu punya aturan. Nanti misalnya untuk zakat penghasilan atau yang memiliki tabungan itu ada ketentuannya sendiri. Maka kita marut nanti pada aturan tadi. Adapun kalau ingin bebas untuk mengeluarkan dari harta yang kita miliki sekian rupiah, misalnya kita punya tabungan 10 juta, ya saya mau sedekah 2 juta rupiah, ya boleh. Namun yang kita bahas ini yang wajib. Kita punya harta sekian, mana yang wajibnya di situ yang nanti kita keluarkan. Berarti kalau tidak keluarkan yang wajib di sini bisa berdosa. Ya, tidak keluarkan yang wajib di sini bisa berdosa. Namun kalau dia sudah keluarkan dari yang wajib ini dengan niat untuk dizakati, maka nanti ya kewajibannya itu jadi hilang, kewajibannya jadi gugur, artinya terlepas dari dosa. Nah, di sini disebutkan fi arba'in wa ishrina minal ibil famadunaha al-ghanam. Fi kulli khamsin syatun. Dikatakan di sini untuk 24 unta dan yang kurang daripada itu. Fi kulli khamsin syatun. Setiap 5 ekornya maka dikeluarkan 1 ekor kambing. 1 ekor kambingnya berarti beli. Atau pokoknya dia punya 1 ekor kambing, dia tidak keluarkan dari unta ini. Dia tidak keluarkan dari unta ini, namun dia punya 1 ekor kambing, dia keluarkan ini sebagai zakat. Kalau nanti tidak ada 1 ekor kambing ini, maka dia bisa keluarkan dengan nilainya. Ya, dia bisa keluarkan dengan nilainya. Berarti kalau 1 kambing itu misalnya 2 juta rupiah, maka nanti zakatnya 2 juta rupiah. Kalau untuk zakat mal boleh mengeluarkan dengan yang senilai. Jadi kita akan lihat dalil-dalilnya kalau sudah lewat. Maka faedah yang bisa kita ambil terlebih dahulu, yang pertama, ini perlu catatan penting di sini, untuk zakat mal boleh dikeluarkan sesuai ketentuan atau dikeluarkan dengan yang senilai. Boleh dikeluarkan ya sesuai dengan ketentuan atau dikeluarkan yang senilai. Karena nanti ada hadis-hadis yang menyebutkan boleh diganti. Namun perlu perhatikan, untuk zakat fitrah tidak berlaku demikian. Ini hanya ketentuan yang berlaku untuk zakat mal. Kalau zakat fitrah disuruh dengan makanan, maka dikeluarkan dengan makanan pula. Tidak dikeluarkan dengan yang senilai, yaitu tidak dikeluarkan dengan uang. Namun kalau zakat mal boleh. Misalnya ketentuan kita punya tabungan atau penghasilan. Karena asalnya dikeluarkan dengan penghasilan kita, dikeluarkan dari situ. Ya rupiah, ya dikeluarkan dengan rupiah. Boleh enggak ya zakat berupa penghasilan tadi yang berupa uang rupiah tadi digantikan dengan beras, digantikan dengan pakaian. Jadi kita mau serahkan pada fakir miskin biar dia tidak salah gunakan, maka kita berikan beras, pakaian, sembako seperti itu, baru dibagikan kepada orang yang membutuhkan tadi atau orang yang berhak menerima zakat tadi. Jawabannya masih boleh. Jawabannya masih dibolehkan karena senilai. Jadi misalnya kewajiban kita 1 juta rupiah, berarti nanti cari yang senilai. Yang senilainya itu berapa? Jadi keluarkan beli sembako yang harganya 1 juta rupiah. Nah, kemudian di sini tadi ketentuannya, saya jelaskan dulu ketentuannya. Untuk 24 ekor dan di bawahnya, setiap 5 ekornya keluarkan 1 ekor kambing. Berarti zakat unta mulai dari berapa ekor baru kena zakat?
Berapa ekor dulu baru kena zakat? 5. Berarti ketentuannya 5. Dan di sini ketentuannya katanya setiap 5 ekor. Iya kan? Setiap 5 ekor 1 ekor kambing. Namun di sini berlaku untuk yang di bawah 24 ke bawah. Paham ini? Yang 24 ke bawah, setiap 5 ekornya zakatnya 1 ekor kambing. Berarti kalau kita punya 5 ekor 1. Kalau punya 10 ekor 2. Kalau punya 15 ekor 3. Kalau punya 20 ekor 4. Paham ya? Kalau punya 5 ekor 1 ekor kambing. Kalau punya 10 ekor 2 ekor kambing. Kalau 15 3. Tinggal dibagi 5. 20 ekor 4. Kalau 25 belum masuk di sini karena ini yang di bawah ketentuan yang di bawah 24. Berarti ketentuannya kita ringkaskan. Berarti 5 sampai 9 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing. Iya kan? Ya, ditulis yang pertama. 5 sampai 9 ekor unta zakat yang dikeluarkan 1 ekor kambing. Karena kalau sudah 10 kan 2. Berarti 5 sampai 9 ekor zakatnya 1 ekor kambing. Terus 10 sampai berapa berarti? 14. 10 sampai 14 zakatnya 2 ekor kambing. Selanjutnya 15 sampai 19. 15 sampai 19 ekor zakatnya 3 ekor kambing. Lalu 20 sampai 24. 20 sampai 24 zakatnya 4 ekor kambing. Paham ya cara hitungnya ya? Seperti itu paham ya? Setiap 5 1 ekor kambing. Namun ini ketentuan untuk yang di bawah 24. Nah berarti kalau untanya cuma 4 ekor kena zakat atau tidak? Tidak kena zakat. Kalau cuma 3 ekor tidak kena zakat ini. Kecuali apa? Unta ini diniatkan untuk diperdagangkan. Baru nanti masuk hitungan barang dagangan. Walaupun nanti cuma 1 ekor. Namun kalau ini diniatkan untuk diperdagangkan, maka masuk hitungan zakat barang dagangan. Nah berarti nisabnya kita simpulkan. Faedah yang berikutnya, nisab untuk unta adalah nisab itu minimal ya, kadar minimal harta itu kena zakat. Berarti untuk unta berapa ekor? 5 ekor. Jadi nisab untuk zakat unta adalah 5 ekor. Berarti di bawah 5 ekor tidak kena zakat. Dan ini menunjukkan juga syariat Islam tidak mempersulit orang yang punya harta. Tidak mempersulit orang yang punya harta. Karena dia punya harta ada ketentuan dulu sampai nisab baru kena zakat. Kalau tidak sampai nisab tidak kena zakat. Contoh misalnya nanti kita akan lewati nanti zakat penghasilan. Ya, ketika kita bahas zakat penghasilan, ketentuannya pakai hitungan 20 dinar atau 200 dirham. 20 dinar itu setara dengan 85 gram emas, 200 dirham itu setara dengan 595 gram perak. Berarti untuk penghasilan kita mencapai salah satu dari 2 ketentuan ini. Mencapai salah satu dari 2 ketentuan ini. Kalau 20 dinar tadi sama dengan 85 gram emas. Sekarang emas itu berapa gram? Berapa rupiah per gramnya? Berapa rupiah per gramnya? Kalau yang emas murni 24 karat 500, taruhlah 500 ya. 500 ribu dikalikan 85 gram
Berapa puluh juta? 40-an ya, 40-an juta. Berarti mencapai 40 juta dulu baru penghasilan kita kena zakat. Namun kalau perak, 595 gram perak. Perak murni sekarang harganya berapa? Di kota gede berapa harga perak? Hah? Taruhlah 10 ribuan, itu cuma 10 ribu lebih loh, murah. 10 ribu dikalikan 595, hampir 6 juta, ya, hampir 6 juta, taruhlah 6 juta. Nah, untuk zakat penghasilan mau mencapai di antara dua ketentuan ini, berarti antara mencapai 6 juta atau mencapai 40 juta. Mana kira-kira yang dicapai lebih dulu, 6 juta lebih dulu atau 40 juta? 6 juta kan? Berarti kalau penghasilan kita sudah bertahan di atas nisab selama setahun di atas 6 juta, mulai dari 6 juta ke atas, bertahan selama 1 tahun, berarti kalau ketentuan ini terpenuhi maka kena zakat 2,5%. Berarti kalau mengalami fluktuatif, ya kadang sampai 10 juta turun lagi jadi 2 juta, naik lagi jadi 8 juta, ya naik lagi jadi 12, turun lagi. Jadi tidak stabil. Maka tunggu stabil dulu di atas 6 juta, kapan mulai 6 juta bertahan setahun baru dikenai zakat. Ya, baru dikenai zakat. Sudah kan? Baik. Karena waktu habis, nanti mengenai ketentuan ini kita bahas nanti pada pertemuan berikutnya insyaallah. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.